Nah, kita kembali lagi ke Business Talk Hey Space kali ini yang dilakukan digital. Dan teman-teman kalau ada yang ingin tanya-tanya bisa langsung komen di bawah. Dan mudah-mudahan di Business Talk berikutnya kita bisa jawab nih. Bisa dengan narasumber yang sama, bisa juga nambah narasumber, mungkin narasumber yang berbeda. Karena yang di pertama ini kita butuh wawasan ya, yang luas dan menyeluruh, sehingga kita tahu bagaimana sih yang akan terjadi jika wabah COVID-19 ini nggak berhenti-berhenti di Indonesia. Dampaknya tuh gimana sih buat kita yang memulai usaha, dan buat kalian yang eh, nggak berusaha, masih kepikir untuk mau mulai usaha, ini bagus ya untuk apa namanya membentuk mindset bahwa memang eh, segala sesuatu yang punya keterikatan, punya yang namanya efek satu sama lain kalau ada satu masalah. Dan kali ini kita dapat masalah yang sangat besar, yang kalau pada diskusi kita sebelumnya dibilang Bang Muslim, lebih besar mungkin bisa terjadi, lebih parah daripada krisis 98 jika tidak ditangani tepat. Nah, tadi kemarin kita udah bahas sektor energi, sekarang kita masuk sektor berikutnya nih Bang Muslim. Uh, Sektor yang tadi Abang sempat ceritakan, sektor yang salah satu terdampak adanya virus corona terhadap bisnisnya. Contoh yang pertama ini adalah dari BBC Indonesia juga mengatakan virus corona berpotensi menyelenyapkan triliunan rupiah devisa. Seluruh Bali pasti akan kena dampak. Ada lagi mengukur dampak wabah virus corona ke bisnis hotel. Kabarnya bisnis hotel sudah mulai PHK. Kabarnya Bali juga sudah sepi, Bang. Dan hampir semuanya tidak bisa bayar cicilan untuk sewa mobil karena mereka mengandalkan rental mobil, rental motor, lalu tempat wisata sepi, pedagang-pedagang omsetnya turun 75% lebih di Pantai Kuta, belum lagi tempat yang lain. Pantai Kuta itu kan istilahnya salah satu yang paling ramai, tapi itu aja udah turun lebih dari 75%. Gimana nih Bang? Gimana bangkitnya ini Bang? Kalau menurut Abang, Jadi apa nih yang harus dilakukan atau apa nih yang sebenarnya bisa diminimalisir lah setidaknya supaya mereka tidak terlalu menjerit ini Bang? jadi akan lebih sulit kita memperbaiki dampaknya daripada kita menyelesaikan penyakitnya gitu. Oke. Jadi permasalahan yang paling utama kita harus selesaikan di pangkalnya. Pangkalnya kenapa? Ini kan karena ada wabah virus corona Hmm. yang tadinya dibilang orang Indonesia itu kebal, ya di Indonesia ini Iya. tidak ada virus, ternyata kan terbukti ada dan sekarang sudah lebih dari 1.000. Kita nggak tahu minggu depan bisa jadi lebih 2.000 ya Dan kan karena ini eksponensial dan bukan kabarnya bukan datanya juga nggak valid Bang, bisa lebih parah kabar-kabarnya. bisa karena yang 1.000 ini kan yang memang sudah diperiksa ya Hmm. kan. Kita kan nggak tahu wilayah Indonesia ini sangat luas. Betul. Penduduknya sampai 271 Dan sudah juta. mulai start pulang kampung lagi Bang, orang sekarang nih. Nah, makanya apalagi demikian kan, artinya kan kita nggak tahu. Yang kita lihat ini paling banyak kan di Jakarta ya. Tapi Ya. sebenarnya bisa jadi daerah-daerah itu juga banyak, tapi karena penanganan terhadap katakanlah yang terpapar ini tidak begitu baik, sehingga tidak terdeteksi gitu. Ini kan kayak semacam puncak gunung es juga gitu, bahwa data yang 1.000 ini ya apakah katakanlah benar-benar valid atau jangan-jangan lebih, karena kalau dilihat dari tingkat fatality ya istilahnya Mortality yang rate ya, death meninggal rate ya fatality rate-nya itu sampai 10%. 10%. Ya, sementara rata-rata dunia cuma sekitar 3-4% Benar, gitu ya. kita Itu cukup kalau tinggi. kita ambil asumsi 4% cukup tinggi. Bisa dua, apakah penanganannya sedemikian buruknya, atau kalau menurut saya malah yang kedua, sebenarnya korbannya yang terpapar itu jauh lebih banyak. Itu Sehingga berarti kalau kita ambil hmm, katakanlah tadi ambillah 5% saja, ya kan harusnya kita berarti dua kalinya. Artinya ini betul. udah lebih 2.000 sebenarnya yang korban atau yang terpapar virus coronanya gitu. Yang meninggalnya
ya katakanlah Se- sebenarnya sama kayak negara-negara secara lain. secara statistik biasanya nggak berbeda jauh ya Bang ya. Cuma mungkin Iya, data. kan apalagi penduduk Indonesia bukan penduduk tua, ya kan. Iya, iya. Yang banyak meninggal di daerah negara-negara lain Eropa. itu yang tingkat apanya tinggi Eropa itu karena penduduknya umurnya atau usianya tua gitu. Nah, Dan kita kita kan menarik, kita nggak, nggak banyak yang tua, tapi malah death rate-nya ya karena 10%. itu tadi death rate-nya 10% itu karena angka yang kita ketahui Ya, cuma 1.000. betul. Kalau Nah, angkanya kalau 2.000 kalau jadi 5%. ya 5%, kalau angkanya 3.000 cuma mungkin nggak sampai 3% gitu kan. Nah, ini yang sekarang datanya ini dari awal saya sangat yakin sebenarnya kita aja baru tahu mungkin yang corona ini katakanlah tanggal 1 Maret. Kita nggak tahu sebelum tanggal 1 Maret itu sudah ada atau nggak, siapa yang bisa memastikan. Karena Iya, iya, iya. yang kemarin pun kita tahunya karena si orang asingnya tadi pergi dia ke luar negeri, dia baru tahu corona setelah dia Iya. diobati di Malaysia, Dan dia gitu kan. melapor. Dia Ya, dia cerita ke si lapor. korbannya. Si Betul. korbannya juga melapor. Kalau korbannya Ya, nggak melapor, nggak ya tahu. udah, nggak ada yang tahu. Nah, ini kan jadi kalau dibilang apa namanya, eee, kita ini bermasalah, pangkalnya dulu sebenarnya yang ya karena kalau nggak kasihan ini hotel, para wisata segala macam. Kalau ini baru larut ya, mereka nggak ada pilihan lain, harus ya bagaimana lagi dia bisa membayar gaji karyawan segala macam semua tadi itu. Makanya saya bilang tadi, semua perusahaan rata-rata daya tahan tubuhnya atau daya tahan perusahaannya katakanlah ya, organisasi perusahaannya itu daya tahannya 1 sampai 3 bulan. Hotel Kalau lebih segitu. dari 3 bulan tuh udah nggak ada yang kuat lagi. Jadi kalau 1 bulan aja sudah sangat terasa, apalagi kalau sampai 3 bulan. Nah, ini kan sudah berjalan 1 bulan ini. Nah, sebelum sampai katakanlah ke 3 bulan yang tadi, ya segeralah, ya kan hentikanlah penyebaran virus coronanya ini gitu. Ya kan. Itu yang harus dilakukan. Kalau pangkalnya tidak selesai, saya juga nggak tahu apa jalan keluarnya terhadap orang-orang ini gitu. Artinya Iya, iya, iya. perusahaan-perusahaan yang Terlalu terdampak tadi, banyak, terlalu banyak yang terdampak sehingga nggak tahu nanti bakal didistribusi kemana lagi yang iya, dan tersisa. juga eee, mereka dilarang kumpul, katakanlah dilarang kumpul, bagaimana dia bisnis, sementara bisnisnya mengundang keramaian, yang kayak tadilah I.O. tadi ya Iya, kan, iya, event betul. organizer, Dia punya terus ruang yang yang udah pariwisata, disetting besar-besar. iya, dia mau kemana si, apa namanya tadi, yang, hotel biasanya tempat meeting, nggak pernah dipakai lagi gitu kan, itu masa dia bisa merubah bisnis dalam sekejap, dia merubah bisnis yang sudah ada selama ini dijalankan, kan nggak mudah gitu Benar, benar, kan. benar. Nah, Dan itu ini yang juga iya, terdampak juga Bang ke bisnis yang seperti Headspace ya, yang coworking iya, space yang lain. Ini kita sudah ngalamin sih sebenarnya dalam seminggu terakhir ini kita sudah orangnya tiap hari bisa dihitung pakai jari ya. Dan kita beruntungnya kalau ya bisnis space seperti ini adalah kita pegang kontrak untuk service office yang udah lama. Tapi hotel kan nggak punya gitu orang yang ngantor di dalamnya. Bukan iya. itu juga main Bahkan bisnis ruangannya. bahkan yang udah pesen hotel pun udah banyak yang batalin, ya kan. Benar, benar, Dia benar. sudah pesen jauh-jauh hari gitu ya untuk event-event-nya gitu. Akhirnya dia batalin juga. Kemarin Bang ada Menteri Pariwisata eh, ingin mengubah beberapa hotel jadi tempat eh, singgahnya atau istirahatnya para petugas medis. Tapi memang nggak semua hotel, banyak sekali hotel nggak bisa semuanya. Sebenarnya kalau hotel Ya, yang mengiyakan untuk menjadi tempat tinggalnya para petugas medis ataupun nanti disulap jadi tempat penampungan pasien corona, ini hotelnya gimana Bang ya kira-kira? Bakal long lasting nggak ya? Apakah nanti malah justru begitu ini selesai, hotel tersebut malah jadi sepi gitu Bang? Nggak ada orang yang mau tinggal, oh ini bekas pasien corona, oh ini bekas PDP, oh ini bekas ODP. Gimana menurut Abang Bang? Hotel-hotel yang memutuskan diri untuk menerima paket pemerintah, karena Kementerian Pariwisata ini menawarkan hotel-hotel yang mau jadi tempat seperti itu dengan syarat dia tidak mem-PHK karyawannya. Gimana menurut Abang efeknya? iya. Ya memang pertama petugas medis itu kan juga jumlahnya terbatas. Tidak Hmm. mungkin juga,
Semua hotel. katakanlah kalaupun semua hotel itu terisi penuh dengan petugas medis tadi gitu. Ya kan kita bisa hitung dengan jari lah, ya kan berapa sih petugas medis di satu kota misalnya gitu. Yang Berapa walaupun itu tingkat mengkhawatirkan ya Bang bagi kita ya Bang, karena Jakarta ya. sendiri aja udah Iya, pasti kekurangan gitu ya. ya artinya kan dengan petugas medis yang ada itu dengan jumlah sangat terbatas itu gitu kan, paling satu 2 hotel juga sudah Cukup. tertangani gitu, Iya. sudah cukup petugas medis itu gitu kan. Artinya juga tadi lagi seberapa kuat sih petugas medis itu katakanlah jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman yang selama ini gitu, Iya iya. cuma kerja di rumah sakit dan di tempat katakanlah di hotel itu seberapa lama sih dia sanggup juga gitu. Mmm, Artinya kan balik lagi inilah kenapa pangkal masalahnya kan penyebaran virus nih. Bagaimana penyebarannya di-stop, itu yang paling penting sebenarnya gitu. iya Karena iya. kalau enggak, ya kan hotel juga mikir, nggak mungkin juga petugas medis itu akan setahun, pakai hotelnya juga gitu atau lebih dari 1 tahun kan. Iya Dia kan iya. ngitung-ngitung juga kalau misalnya cuma dipakai katakanlah 1 bulan atau 2 bulan, setelah 2 bulan itu bagaimana gitu, Iya ya kan. iya iya. Artinya, eee kalau bisa dibilang ini hotel-hotel yang berani ambil alih ini ya hotel-hotel yang, mungkin terkait dengan pemerintah daerah, terkait Iya. dengan BUMN gitu. Artinya yang sudah memang milik negara juga gitu. Iya iya Itu iya. yang lebih berani ya karena memang ya pilihannya, eee, ya apalagi dan itu kan memang mereka istilahnya hotel tersebut bagian dari pemerintah juga gitu, Betul artinya bagian betul. dari negara juga. Tapi kalau yang murni swasta, Sulit ya Bang. dia juga berpikir ini, sampai seberapa lama, Tapi di untuk Italia itu Bang, bertahan itu tadi. mengerikan juga karena terlalu banyak yang meninggal, Iya kasur iya itu tidak cukup Bang, untuk menerima pasien. iya Akhirnya banyak iya orang betul. ya ditelantarkan begitu saja. Jangan-jangan hotel juga akhirnya kasurnya justru untuk mensuplai pasien nanti, bisa jadi. Jangan-jangan, tapi jangan Iya sampai ya Bang. iya, mudah-mudahan ya kan sekarang gini, kalau rumah sakit kita kan sangat terbatas dengan Mmm, jumlah penduduk kita seperti ini, ya kan, itu sanggup nggak, rumah sakit itu nampung? Nah, kalau nggak sanggup rumah sakit itu nampung, artinya kan orang-orang ini kan akan di luar rumah sakit. Persoalannya kalau di luar rumah sakit tim medisnya ada atau enggak? iya. Katakanlah misalnya tadi, ada Wisma Atlet gitu ya, ada Mmm, apa, itu kan tim medisnya masih ada masih yang ada. nanganin. Artinya dia dari rumah sakit yang ada di Jakarta, jadilah tim medis dia di, Wisma Atlet tadi. Iya Persoalannya kan rumah sakitnya belum penuh. Kalau rumah sakitnya sudah penuh, iya, mau si taruh petugas mana? tim medis kan nggak ada lagi yang mau keluar dari rumah sakit tadi dia, Mhm, istilahnya mengobatin orang di hotel, apa di Wisma atau di mana kan, ini persoalannya. Makanya jangan sampailah rumah sakit itu penuh. Itu karena kalau sudah sampai rumah sakit itu, penuh ya kan atau over capacity, wah ini udah nggak tahu lagi mau nanganin mana. Katakanlah kita bisa ngubah hotel itu jadi rumah sakit, tim medisnya dari mana? Gitu. iya, Nah ini benar. kan persoalan gitu kalau apanya, Mmm, dilihat dari apa, dari kacamata, eee, istilahnya, penanganan gitu ya, itu penyebaran itu harus dihentikan segera, itu intinya. Poinnya bagaimana pemerintah itu all out memikirkan penyebaran virus corona ini harus segera tegak. di-stop. Dan Nggak secara bisa tegas ya Bang, harusnya ya Bang, tidak berlarut-larut. ya apapun, apanya, taruhannya ya, ya kita dengar hari ini atau beberapa hari inilah media-media sosial itu sudah, eee, katakanlah memviralkan dari Presiden Ghana ya kalau nggak salah, gitu Iya, ya. Ya dia sampai bilang, ya kan kalau ekonomi mati. hancur pun masih Mmm, bisa dipulihkan. Ekonomi mati masih bisa dibangkitkan kembali. Tapi kalau orang udah mati, kita nggak tahu caranya gimana dia bisa hidup lagi, ya. benar Gimana dia benar bangkit. Kan itu salah satu. benar Karena benar. kita jangan gara-gara kita berpikir ekonomi, bakal begini, bakal begitu, ya kan. Tapi, apa namanya, istilahnya penanganan virus ini berlarut.
Kenapa nggak? Kita tuh harusnya lebih kuat ya Bang, secara ekonomi daripada Ghana ya Bang ya. Ya harusnya, makanya harusnya kita masih bisa. Makanya tadi daya tahan perusahaan itu sekitar 3 bulan maksimal. Ya. Nah kalau dia lebih dari 3 bulan itu sudah bermasalah semua gitu. Nah jangan sampai ya kan penanganan virus corona ini ya melebihi 3 bulan. Apapun penanganan yang dilakukan oleh pemerintah, jangan sampai lebih 3 bulan. Kalau bisa, jangan sampai lebih 2 bulan. Karena kalau sudah lebih dari 2 bulan, apalagi lebih dari 3 bulan, Wah, sudah. kita nggak tahu lagi apa yang istilahnya apa yang akan terjadi, kita nggak tahu lagi. Gitu. Kita nggak kebayang Karena pengangguran di mana-mana ya Bang. ya daya tahan apa namanya perusahaan habis, ya kan? Apalagi yang daya tahan personal ya, artinya orang-orang Non-formal. tadi yang daya tahan Pedagang tubuhnya cuma kecil. berapa hari gitu kan, Iya. pedagang-pedagang kecil kan gitu. Ya, pedagang Perusahaan ojek. aja kolaps gitu. Iya, pedagang Nah ini kan jangan sampai mitra kan ojek cuma bertahan 1 hari dia Bang ya, sebenarnya, 1-2 hari. ya, ya. Tapi sambil Artinya kan ngerokok Bang, bilang. ya mungkin sebenarnya itu mungkin agak lebay juga. Bisa jadi sebenarnya daya tahan dia sebulan juga atau 2 minggu, tapi dia bilang begitu gitu kan. Nah, cuma ya anggaplah kita the worst case-nya memang banyak sekali orang-orang kita yang harian lah bisa dibilang pendapatannya. Nah ini kan harus ditangani. Nah jangan sampai pemerintah menambah PR lagi. Sudah ngurusin orang-orang yang harian ini, ngurusin lagi perusahaan-perusahaan besar yang tadinya Harusnya dia bisa di-solve sendiri kan? Ya bisa dia survive sendiri, tapi gara-gara penanganannya tidak tadi berlarut, akhirnya perusahaan ini semua kolaps juga gitu. Dan ini yang membuat semua apa istilahnya bisa dibilang semua upaya terlambat jadinya gitu. Sudah ibaratnya sudah terlambat lah. Ini yang harus benar-benar dijaga oleh pemerintah. Ya, jangan sampai ya kan apapun yang dilakukan sudah hilang momentumnya, sudah sangat terlambat sehingga biaya yang ditimbulkannya juga jauh lebih besar daripada kalau misalnya diambil keputusan dengan cepat dan tepat. Iya. Emang ini kita doakan semoga sektor pariwisata cepat kembali pulih ya Bang ya. Dan mudah-mudahan nanti ada ketemu bagaimana titik baiknya mereka bertahan, walaupun kita tahu pangkal permasalahannya lah yang paling utama untuk diselesaikan. Ya. Ini